Sesi 57, Senin 1 Juni 2020. Dari ruang rapat saya ucapkan selamat pagi GKP Jemaat Seroja. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Mari kita bahas pendahuluan tentang kelompok kitab para nabi. Sebelum berbicara tentang kitab para nabinya, saya hendak menyampaikan sedikit informasi tentang para nabi. Nabi adalah orang yang dipanggil untuk berbicara atas nama Tuhan dan menyampaikan pesannya kepada umat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nabi sama dengan penyambung lidah Allah. Selain nabi, dalam tradisi Israel ada dua jabatan lain, yaitu imam dan raja. Imam adalah pengantara doa umat kepada Allah. Raja adalah pemelihara umat. Kalau digambarkan, maka nabi itu membangun relasi vertikal dari atas, dari Tuhan, ke bawah, ke umat, yaitu menyampaikan pesan dari Allah kepada umat. Imam itu membangun relasi vertikal dari bawah, dari umat, ke atas, kepada Tuhan, yaitu untuk menyampaikan doa umat kepada Allah. Raja itu memelihara relasi horizontal, sosial. Ia menggambarkan relasi laksana salib, vertikal dan horizontal. Ketiga fungsi tersebut umumnya tidak melekat pada satu orang. Artinya, nabi tidak menjalankan fungsi imam atau fungsi sebagai raja ataupun sebaliknya. Namun demikian, dalam sejarah kehidupan Israel, bolehlah saya katakan bahwa ada satu tokoh yang secara tidak langsung telah menjalankan ketiga fungsi tersebut, yaitu Samuel. Ia adalah sosok yang amat langka. Sesi 58, Senin 1 Juni 2020. Selamat sore GKP Seroja. Dari ruang rapat, kita lanjutkan pendahuluan kelompok kitab nabi-nabi. Secara keseluruhan, kitab nabi-nabi ini terdiri dari 17 kitab. Mulai dari kitab Yesaya sampai dengan kitab Maleaki. Namun dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok kitab nabi-nabi besar, 5 kitab, dan nabi-nabi kecil, 12 kitab. Adapun penggunaan istilah besar dan kecil ini tidak mengacu pada kualitas nabi, melainkan mengacu pada panjang pendeknya tulisan. Kitab-kitab ini berisi pesan Allah yang ditujukan kepada umat Israel, kerajaan utara, dan Yehuda, kerajaan selatan, yang disampaikan dalam bentuk khotbah atau pidato, penglihatan, dan pengalaman hidup para nabi yang berkarya pada kurun waktu 750 sebelum Masehi sampai dengan 450 sebelum Masehi. Pemberitaan para nabi bukan hanya berbicara tentang peringatan atau penghukuman, tetapi juga ada yang berupa pengampunan dan pembaruan. Bukan juga berbicara hanya tentang masa depan, tetapi juga mencermati kondisi real umat dan menyandingkannya dengan pesan Allah bagi umat di konteks kehidupan nyata. Tentang hal ini harus kita pahami bahwa konteks kehidupan nyata mereka dipengaruhi juga oleh zaman yang berbeda-beda dari kurun waktu sekitar 300 tahun. Juga dari latar belakang kehidupan pribadi para nabi tersebut yang berbeda-beda. Hal-hal yang disinggung bukan hanya tentang hal keagamaan, tetapi juga tentang politik dan sosial, bahkan kondisi alam dan ekonomi. Para nabi kadang menyampaikan pesan Allah secara terbuka, tetapi ada kalanya dalam bentuk kiasan dan teka-teki yang membutuhkan penafsiran lanjutan. Sesi 59, Selasa 2 Juni 2020. Selamat pagi GKP Seroja. Dari ruang rapat, kita mulai dengan kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya tinggal di dekat Yerusalem dan hidup di zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nama Yesaya berasal dari bahasa Ibrani yaitu Yeshayahu, yang berarti Yahweh menyelamatkan. Arti nama ini sangat mirip dengan arti nama Yehosua. Kitab Yesaya terdiri dari 66 pasal, yang pada dasarnya terbagi ke dalam 3 bagian besar, yang masing-masing berasal dari zaman yang berbeda-beda. Bagian 1, pasal 1 sampai pasal 39 disebut
proto Yesaya adalah dari masa sebelum Israel Utara mengalami pembuangan, berisi banyak nubuat tentang Israel, Yehuda, Yerusalem, dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Nubuatan ini terutama berisi kabar buruk tentang Yehuda dan Yerusalem, tentang datangnya hukuman Allah yang akan segera menimpa mereka jika mereka tidak segera mau bertobat. Bagian kedua, pasal 40 sampai 55 disebut Deutero Yesaya, adalah dari masa pembuangan. Lebih banyak berisi tentang penghiburan dan pengharapan bahwa mereka akan segera dipulangkan ke tanah leluhurnya dari pembuangan. Pesan pentingnya adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan yang ketiga, pasal 56 sampai 66 disebut Trito Yesaya, adalah dari masa pasca pembuangan, berfokus pada upaya pembangunan kembali kehidupan bangsa dengan syarat mutlak bahwa mereka harus menyingkirkan berhala-berhala. Sesi 60, Selasa 2 Juni 2020. Selamat sore GKP Seroja. Dari ruang rapat kita lanjutkan kitab Nabi Yeremia. Secara pribadi, saya menyebut Yeremia dengan sebutan Nabi Lima Raja, yaitu karena ia hidup di zaman pemerintahan Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia, yaitu 5 raja terakhir yang memerintah Yehuda sebelum kerajaan Yehuda runtuh. Boleh dikata bahwa Yeremia adalah nabi yang paling muda pada saat ia dipanggil oleh Allah menjadi nabi, dan beberapa ahli percaya bahwa umurnya belum genap 20 tahun pada saat ia mulai berkarya sebagai nabi di tahun 627 sebelum Masehi, dan terus berkarya selama kurang lebih 60 tahun. Artinya, Yeremia menyaksikan sendiri tentang bagaimana kerajaan Yehuda dan kota Yerusalem sebelum mengalami pembuangan, lalu pada saat kehancuran Yerusalem dan Bait Suci di tahun 586 sebelum Masehi, sampai dengan masa pembuangan ke Babel. Nama Yeremia berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yirmyahu, yang berarti Yahweh meningkatkan, atau bisa juga Yahweh mengangkat. Kitab ini terdiri dari 52 pasal yang berisi tentang perkenalan Yeremia sebagai nabi, dilanjutkan dengan peringatan-peringatan terhadap umat agar mereka segera bertobat untuk menghindari penghukuman dari Allah, dilanjutkan dengan keteguhan hati Yeremia melawan nabi-nabi palsu, serta nubuatan penghukuman terhadap bangsa-bangsa sekitar, dan akhirnya ditutup dengan kisah tentang kejatuhan Yerusalem. Sesi 61, Rabu 3 Juni 2020. Selamat pagi GKP Seroja. Dari ruang rapat, kita lanjutkan dengan kitab Ratapan. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut dengan nama Eikah, yang berarti mengapa. Kitab ini terdiri dari 5 pasal, yang sebenarnya merupakan kumpulan 5 puisi yang terpisah-pisah. 1 pasal, 1 puisi. Puisi-puisi ini mengungkapkan rasa duka cita yang amat mendalam, yang diungkapkan dengan kata-kata yang memilukan. Pada masa sesudah keruntuhan Yerusalem dan hancurnya Bait Suci pada tahun 70, puisi-puisi ini kerap dipergunakan di dalam ibadah, bahkan sampai pada zaman sekarang. Biasanya puisi-puisi ini didaraskan dengan suara lantang pada hari ke-9 bulan Ab menurut kalender Yahudi, untuk mengenang 2 peristiwa kehancuran Bait Suci, yaitu kehancuran Bait Suci Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi dan kehancuran Bait Suci Yerusalem tahun 70 Masehi. Namun demikian, kitab Ratapan ini tidak melulu berbicara tentang kepedihan mendalam, melainkan juga berisi kepercayaan dan keyakinan iman yang tidak tergoyahkan akan pengharapan dan belas kasih Allah. Puisi-puisi ini ditulis untuk membantu umat untuk dapat menemukan makna di balik tragedi yang memilukan ini. Pesan moralnya adalah bahwa walaupun Allah menghukum umat, namun Allah tidak pernah meninggalkan umat sendirian. Allah senantiasa mendampingi dan menguatkan umat
untuk dapat menghadapi pergumulan.